Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Novianita Rauf dengan NIM 0810142535 dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Ruhani, Hukum SPD RISC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem dan Pancasila sebagai filsafat. Kedua materi ini sangat penting untuk dipahami karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian, karakteristik, serta makna Pancasila sebagai sistem dan sebagai filsafat, sehingga kita dapat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memahami Pancasila sebagai sistem, kita perlu tahu apa itu sistem. Jadi, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah sistem, setiap unsur memiliki fungsi masing-masing, tetapi tetap saling mendukung satu sama lain. Sebagai contoh, tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai organ seperti jantung, paru-paru, dan organ lainnya. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun semuanya bekerja sama untuk menjaga kehidupan manusia. Jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka secara tidak langsung sistem tubuh keseluruhan juga akan terganggu. Konsep yang sama juga berlaku dalam Pancasila. Kelima sila dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem. Pancasila sebagai sistem berarti bahwa kelima sila dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, saling menjiwai, dan saling melengkapi. Setiap sila memiliki makna dan nilai tersendiri, tetapi tidak dapat dipahami secara terpisah. Kelima sila tersebut membentuk suatu kesatuan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, apabila salah satu sila dihilangkan atau dipisahkan dari sila lainnya, maka makna Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi tidak utuh. Kita masuk kepada susunan hierarki dan piramida Pancasila. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan piramidal. Hierarkis berarti bahwa setiap sila memiliki hubungan yang bertingkat dan saling mendasari. Piramidal berarti bahwa sila pertama menjadi dasar bagi sila kedua menjadi dasar bagi sila ketiga, dan seterusnya hingga sila kelima. Dengan demikian, nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan bagi nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem. Yang pertama, terdiri dari 5 sila yang saling berhubungan, dan yang kedua, setiap sila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama pentingnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan yang keempat, tidak dapat diubah urutannya. Yang kelima, membentuk satu kesatuan yang utuh, dan yang keenam menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan spiritual bagi seluruh sila lainnya. Nilai ketuhanan mengajarkan manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghormati pemeluk agama lain. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini merupakan perwujudan nilai ketuhanan dalam hubungan antar manusia. Setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab
tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki warga Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan tujuan akhir yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai sistem dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan menghormati agama lain. Yang kedua, menghargai hak dan martabat sesama manusia. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau agama. Dan yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, bersikap adil terhadap orang. Dengan menerapkan seluruh sila Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, saling menjiwai, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan tidak. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai sistem sangat penting agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami Pancasila sebagai sistem, selanjutnya saya akan membahas Pancasila sebagai filsafat. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana Pancasila dipandang sebagai suatu pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar dan menjadi pedoman dan berpikir, bersikap, serta bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai filsafat secara etimologis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan setia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau upaya manusia untuk mencari kebenaran secara mendalam dan rasional. Filsafat mengajarkan manusia untuk berpikir kritis, sistematis, dan mendalam mengenai berbagai persoalan kehidupan. Pancasila sebagai filsafat berarti bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup, pedoman moral bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut lahir dari budaya, adat istiadat, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yaitu berkembang sejak lama. Karena berasal dari kehidupan manusia atau masyarakat Indonesia sendiri, Pancasila memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan mengenai manusia, kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap serta tindakannya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sumber nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, dimensi filsafat Pancasila. Yang pertama, dimensi ontologis. Dimensi ontologis membahas aspek keberadaan sesuatu. Dalam Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Karena itu, seluruh nilai Pancasila berpusat pada manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, dimensi epistemologis. Dimensi epistemologis membahas sumber pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila berasal dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, budaya, adat istiadat, dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang, tetapi hasil refleksi dari kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dimensi aksiologis. Dimensi aksiologis membahas nilai bermanfaat. Pancasila mengandung nilai-nilai dan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, bermasyarakat, maupun negara. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, nilai ketuhanan mengajarkan manusia untuk beraman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perlakuan yang adil terhadap sesama. Yang ketiga, nilai persatuan mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Dan yang keempat, nilai kerakyatan mengajarkan pentingnya bermusyawarah, demokrasi, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial. Ini mengajarkan pentingnya menciptakan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh masyarakat. Manfaat dalam memahami Pancasila sebagai filsafat. Dengan memahami Pancasila sebagai filsafat, kita dapat yang pertama, memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang keempat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, itulah pembahasan mengenai Pancasila sebagai filsafat. Dari uraian yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan sistem pemikiran dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya, adat istiadat, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh generasi ke generasi. Sebagai filsafat, Pancasila memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat sangat penting agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai kesimpulan dari kedua materi tersebut, Pancasila sebagai sistem menunjukkan bahwa kelima sila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Pancasila sebagai filsafat menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pandangan hidup, pedoman moral, dan dasar dalam berpikir serta bertindak bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami kedua konsep tersebut, kita dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.
Demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita untuk pentingnya Pancasila sebagai sistem dan pentingnya Pancasila sebagai filsafat. Saya Nur Novianita Rauf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.